Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita memulai ibadah ini. Kita memberikan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk fokus dengan Tuhan. Kita katakan, tak ku tahu kan hari esok. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, untuk menyerahkan segenap hidup kami dalam pimpinan Tuhan, untuk kami boleh memahami dan melakukan kebenaran firman yang akan kami terima hari ini. Tolong kami dan kuatkan kami Bapa, sehingga firman yang kami terima hari ini dapat kami terapkan dalam hidup kami dan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan lewat pemberitaan firman ini dan tidak ada yang lain. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada hari ini supaya kamu dapat bertahan.
Sekali lagi tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada hari ini adalah supaya kamu dapat bertahan. Mari kita membuka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai 13. Itu yang akan kita baca bersama-sama dan menjadi perenungan kita pada hari ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai 13. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu bisa untuk mengikutinya melalui Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami dan sadari adalah bahwa di jagat raya atau alam semesta ini ada kekuatan yang senantiasa harus kita lawan atau kita taklukkan. Ada kekuatan yang tidak boleh kita anggap enteng, yang tidak boleh kita biarkan. Karena kalau kita biarkan, kuasa atau kekuatan itu tetap bercokol di dalam kehidupan kita, maka bukan mereka yang ditaklukkan, tetapi kitalah yang ditaklukkan. Itu sebabnya harus kita sadari, kekuatan ini harus kita yang menaklukkan. Jangan sampai justru kita sebagai orang percaya yang ditaklukkan. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena memang sejatinya keberadaan dari kekuatan ini tidak akan berhenti sampai melihat semua orang percaya jatuh terkapar. Kekuatan ini tidak akan berhenti. Kekuatan ini adalah kekuatan daripada roh-roh jahat. Kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Allah. Dan mereka nggak akan berhenti, Bapak Ibu. Mereka akan merajalela dan berusaha untuk masuk di dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan orang percaya harus menaklukkan kekuatan ini. Karena kalau tidak, maka kebalikannya yang akan terjadi. Kekuatan ini akan terus mendominasi kita, menaklukkan kita, dan tidak akan pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kita sampai melihat kita, anak-anak Tuhan, jatuh terkapar. Kekuatan ini tidak boleh dianggap enteng. Jangan kita berpikir, saya orang Kristen, tidak mungkin bisa. No. Jangan salah. Justru kitalah target utamanya. Nggak bisa dianggap enteng. Kekuatan ini nggak boleh kita lihat dengan sebelah mata. Dan kita jangan sampai juga menjadi orang-orang yang terlalu yakin bahwa hanya karena kita memiliki keyakinan atau kepercayaan sebagai orang Kristen,
Dan kita berpikir bahwa kekuatan-kekuatan itu akan jauh dari kita, bahkan tidak akan merasuk dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kekuatan yang harus kita taklukkan ini adalah kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa iblis, penghulu-penghulu di udara itu. Dan kekuatan ini tidak boleh kita anggap enteng. Kekuatan ini tidak akan berhenti bekerja dalam kehidupan kita orang-orang percaya sampai melihat kita jatuh terkapar. Kita tidak boleh berpikir bahwa hanya karena kita beragamakan Kristen dan kita berpikir bahwa itu tidak akan kena di dalam kehidupan kita, itu tidak akan merasuk dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam suratnya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 yang telah tadi kita baca, bahwa dia, si iblis itu akan berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, singa berjalan berkeliling, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia melihat bahwa mangsanya itu lengah atau ada celah di mana dia bisa masuk dan menerkam mangsanya itu. 24 jam dalam kehidupan kita orang percaya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak 24 jam itu kita kebal terhadap berbagai serangan-serangan kuasa kegelapan. Ada saat-saat di mana Bapak, Ibu, dan saya mengalami kelemahan secara rohani. Atau mengalami hal-hal di mana kita gagal menguasai diri kita. Menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Disitulah saat yang tepat di mana kuasa jahat ini masuk dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya bercokol dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya mengikat kita sampai kita menjadi orang yang takluk di dalam kuasanya. Jadi tidak boleh dianggap enteng. Karena dia nggak ada diamnya Bapak Ibu. Dia tidak ada liburnya. Kuasa kegelapan nggak kenal istilah libur untuk menyerang orang percaya. Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau belum dapat, dia tidak akan berhenti. Jadi, mari perhatikan ini. Kita nggak boleh anggap enteng dan sikapi dengan biasa-biasa saja. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa tidak ada di bawah kuasa atau tidak ditaklukkan oleh kuasa kegelapan-kegelapan yang saat ini sedang begitu giatnya bekerja di dalam kehidupan banyak orang termasuk orang percaya. Apalagi Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia saat ini, di mana manusia diperhadapkan sebuah pilihan yang cukup berat. Berbicara dalam hal apakah ingin mengikuti keinginan daging atau mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan. Saat ini cenderung orang dalam keadaan yang serba bisa dikatakan serba susah. Di dalam keadaan yang serba mengkhawatirkan. Berkaitan dengan penyakit virus corona yang saat ini melanda dunia dan sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Bahkan kalau kita melihat grafik dari penyakit ini yang terus naik dan tidak turun. Dan kemudian orang-orang juga mengalami kesulitan dengan adanya kondisi penyakit ini. Khususnya di bidang ekonomi.
Kecenderungan orang lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya. Bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa tetap makan, bagaimana dia bisa tetap dapat memiliki uang dan lain sebagainya. Kadang kala orang sudah tidak berpikir lagi sekalipun itu melanggar firman Tuhan, tetapi dia akan lebih mengikuti apa yang menjadi keinginan dagingnya. Dalam keadaan ini, iblis memiliki pijakan untuk berkuasa di dalam kehidupan kita. Ada dasar yang membuat dia bisa berdiri di dalam kehidupan kita. Apa itu? Keinginan-keinginan kita. Jadi Bapak Ibu, perlu kita pertimbangkan dan kita renungkan dengan baik. Bagaimana supaya kita bisa bertahan dari serangan kuasa-kuasa si jahat ini. Kalau kita kembali ke dalam Efesus pasal yang ke-6, mari coba kita kembali ke dalam surat Efesus pasal yang ke-6 tadi, dan kita melihat di ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan kata supaya kamu dapat bertahan. Kenapa Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Efesus? Kenapa dia katakan di suratnya supaya kamu dapat bertahan? Karena ternyata ada orang-orang yang tidak dapat bertahan. Rasul Paulus tegaskan supaya kamu dapat bertahan karena memang kenyataannya pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini, dia melihat ada orang-orang yang tidak dapat bertahan. Itu sebabnya dia ulangi dan dia tekankan kepada jemaat di Efesus supaya kamu dapat bertahan. Dan Bapak Ibu yang terkasih, yang dimaksud oleh Rasul Paulus orang-orang yang tidak dapat bertahan. Orang-orang yang tidak dapat bertahan sehingga dia harus menekankan supaya kamu dapat bertahan. Ternyata orang-orang yang tidak dapat bertahan ini adalah orang-orang percaya. Efesus 1 ayat yang ke-1. Coba kita lihat Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus, atau dengan kata lain, kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Artinya, mereka adalah orang-orang yang juga Kristen, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tetapi kita melihat di dalam suratnya Paulus tadi sempat mengatakan di ayat yang ke-11 dari Efesus pasal yang ke-6, supaya kamu dapat bertahan. Karena memang sejatinya ada orang-orang yang tidak dapat bertahan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang suratnya ditujukan oleh Rasul Paulus. Siapa mereka? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita jangan merasa kita sudah kuat. Kita jangan merasa kita sudah kebal terhadap kuasa-kuasa si jahat. Kuasa si jahat itu tidak hanya menyerang fisik kita, tidak hanya menyerang tubuh kita, tetapi dia akan lebih menyerang kepada hati dan pikiran kita. Sekalipun kita kelihatannya sehat, belum tentu kita tidak dikuasai oleh kuasa jahat. Karena sebenarnya yang sehat hanya tubuh kita, tetapi pikiran dan perasaan kita sedang tidak sehat.
Karena mengalami serangan dari kuasa si jahat dan kita tidak mempersenjatai diri kita. Kita tidak berawas-awas kepada diri kita. Kita berpikir bahwa kita kebal terhadap kuasa si jahat hanya karena kita berlabelkan KTP sebagai orang yang beragama Kristen. No. Kekuatan itu unpredictable. Tidak terduga. Kuasa si jahat itu tidak terduga, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bisa memperkirakan kapan kuasa si jahat itu datang dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya orang Kristen kita, anak-anak Tuhan, orang percaya kita semua ini pasti menang. Karena sudah mempersiapkan diri, karena kita tahu kapan dia datang menyerang kita. Tapi kuasa jahat ini unpredictable. Nggak tahu kapan dia menerkam kita. Dia keliling sama seperti yang dikatakan di dalam surat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dia akan keliling terus melihat kita sampai kita lengah. Nggak ada aturan berapa kali dia harus keliling baru dia terkam kita. No. Kekuatan ini nggak bisa dikira. Jadi sekali lagi, hanya karena kita mungkin pelayanan, hanya karena kita mungkin beragamakan Kristen, hanya karena kita mungkin memiliki orang tua yang adalah seorang hamba Tuhan dan lain sebagainya, kita berpikir kita tidak bisa diserang oleh kuasa kegelapan. Tidak, Bapak Ibu, tidak demikian. Apalagi kalau bagi orang-orang yang pelayanan. Biasanya orang-orang yang pelayanan hanya karena merasa dia sudah melayani Tuhan, dia merasa mendapatkan privilege atau keistimewaan dari Tuhan. Semacam kekebalan diplomatik. Sehingga merasa kuasa kegelapan dan semua antek-anteknya tidak akan bisa menyerang kehidupannya. Justru ini yang disukai iblis. Keyakinan seperti ini yang disenangi iblis. Pada saat kita merasa pede bahwa kita tidak bisa dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan atau tidak bisa dikuasai, diikat oleh berbagai kuasa-kuasa si jahat di luar sana. Pada saat itulah kita sedang lemah. Karena dalam keadaan atau di dalam perasaan yang demikian, merasa kebal, merasa kuat, disitulah sebenarnya kita tidak berjaga-jaga. Mari Bapak Ibu, sekali lagi harus perhatikan hal ini. Bahwa kekuatan si jahat itu unpredictable, tidak terduga. Menjadi Kristen tidak otomatis menjadi kebal terhadap kekuatan iblis itu. Ini yang harus kita sadari dan selalu kita tanamkan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sehingga kita tetap selalu berawas-awas dan berjaga-jaga senantiasa. Kita harus memahami dan menyadari bahwa justru dengan menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi target utama serangan kuasa kegelapan. Justru karena kita adalah anak-anak Tuhan, kitalah serangan utamanya. Dia tidak akan serang lagi orang yang di luar Tuhan. Ngapain orang yang di luar Tuhan, orang yang di luar Yesus diserang, ngapain? Udah jelas di luar Yesus, udah jelas bukan anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan, dia pasti anak hantu. Jadi kita yang sebagai anak-anak Tuhan, kita yang senantiasa melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita harus berawas-awas dan memahami bahwa saya ini target utama si iblis untuk dijatuhkan. Saya ini target utama iblis untuk saya disesatkan. Saya target utama si iblis untuk saya bisa dimanipulasi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pahami hal ini.
Dengan menjadi Kristen tidak otomatis kita kebal terhadap kekuatan iblis itu. Coba kita lihat ayat 11 dan ayat 13. Ayat 11 dan ayat 13 dari Efesus pasal yang ke-6. Ayat 11 mengatakan demikian kepada kita. Efesus pasal yang ke-6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang membuat kita untuk kita dapat tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan, supaya kita dapat bertahan dari serangan-serangan kuasa kegelapan itu? Dari ayat yang ke-11 dan 13 di sini kita mendapati satu kebenaran bahwa setiap anak-anak Tuhan harus ada kemauan dan juga ada usaha. Kemauan saja tanpa usaha itu belum lengkap. Harus ada kemauan. Ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah. Itu bukan dikenakan oleh Tuhan. Itu bukan Tuhan panggil kita, anakku sini kemari, kemudian Tuhan kenakan kita. No. Tuhan siapkan senjatanya. Ini loh anakku, kusiapkan, kuberikan senjata bagimu untuk engkau dapat bertahan dari serangan si iblis. Ini senjatanya. Tetapi kita harus aktif. Kita yang harus memiliki kemauan untuk mengenakan senjata itu dalam hidup kita. Kita harus punya kemauan untuk memakainya dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita dapat bertahan harus ada kemauan. Yang kedua, harus ada usaha. Harus ada usaha. Di ayat yang 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambillah, ada usaha. Yang pertama, mau dulu. Mau kita mengenakan senjata Allah itu. Lalu kita ambil senjata itu, berbicara tentang kemauan. Lalu kita pakai senjata itu. Jadi kalau kita mau memahami dengan benar istilah Allah yang berperang ganti kita, karena orang percaya seringkali pakai istilah ini, Allah yang berperang ganti kita. Ya, kalau kita mau memahami dengan benar Allah yang berperang ganti kita, ini bukan berarti berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ini salah. Allah yang berperang ganti kita, ini bukan kita tidak melakukan apa-apa dan berpangku tangan saja. Coba lihat Keluaran 17 ayat yang ke-16. Banyak anak-anak Tuhan berpikir, oh Tuhan Yesus akan berperang, diganti saya, dia akan senantiasa berjalan bersama saya dan berperang, menggantikan saya. Betul, Tuhan akan berperang, tapi pahami arti dari Tuhan berperang ganti kita. Itu bukan berarti bahwa kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Coba kita lihat Keluaran pasal 17 ayat yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Ia berkata, ia di sini Tuhan berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, perhatikan firman Tuhan ini. Di sini dikatakan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tetapi kalau Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan ketahui bahwa bangsa Israel bukan duduk ongkang-ongkang kaki saja ngeliatin orang Amalek itu. Cuman duduk ngeliatin orang Amalek. Lalu kemudian orang Amalek tiba-tiba waktu datang menyerang orang Israel, tiba-tiba jatuh, tumbang. Tidak demikian.
Perhatikan ayat yang ke-8 dari Keluaran pasal 17 tadi. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Perhatikan. Di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Perhatikan. Musa suruh Yosua pilih orang-orang untuk berperang melawan orang Amalek. Artinya ada pertempuran antara orang-orang Amalek dan orang-orang Israel, Bapak Ibu. Tetapi kemenangan Tuhan berikan kepada orang Israel. Artinya apa? Bahwa waktu Allah berperang ganti kita, kita harus memiliki kemauan dan usaha. Dan Allah akan memberkati kemauan dan usaha kita menjadi sebuah kemenangan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia tidak bisa bekerja di dalam kehidupan orang yang tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bisa menyatakan kuasa dan kemenangannya kepada orang yang hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki saja. Tanpa melakukan apapun, tanpa melakukan sesuatu. Jadi untuk memahami istilah Allah berperang ganti kita, harus kita pahami bukan berarti kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Berbicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, berbicara tentang iblis dan semua antek-anteknya, ini kita berbicara tentang kekuatan roh. Karena iblis itu adalah roh. Hanya kadang dia meminjam tubuh, dia meminjam benda-benda jasmani, benda-benda kasat mata untuk dia bisa menyatakan kehendaknya. Untuk dia bisa menyatakan apa yang menjadi tujuannya. Tetapi sejatinya iblis itu adalah makhluk yang bersifat roh. Jadi untuk kita melawan kuasa si iblis, melawan kuasa-kuasa kegelapan ini pun, kita harus memiliki pemahaman yang baru bahwa kekuatan roh harus dilawan dengan roh. Kekuatan roh harus dilawan dengan roh. Bapak Ibu harus pahami bahwa roh itu bersifat kekal. Tubuh ini bersifat fana. Yang fana tidak akan bisa untuk menaklukkan yang bersifat kekal. Jadi kalau berbicara tentang kuasa si iblis, kita harus memiliki pemahaman bahwa sejatinya peperangan yang saya lakukan bukanlah peperangan jasmani, tetapi peperangan secara rohani. Peperangan secara rohani. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 dari Efesus pasal yang ke-6 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata ini, bukanlah melawan darah dan daging. Jadi sekali lagi, kalau kita mau bertahan dari serangan kuasa si iblis yang sejatinya adalah roh, maka kita harus memahami peperangan kita bukanlah secara jasmani, bukan peperangan fisik, tetapi berbicara peperangan secara roh, peperangan rohani. Bagaimana orang percaya melakukan peperangan secara roh? Bagaimana Bapak Ibu? Peperangan roh yang bisa dilakukan orang percaya, satu-satunya adalah dengan doa. Bagaimana dengan puasa? Puasa pelengkapnya, tapi senjata utamanya adalah doa. Doa adalah senjata utama orang percaya. Karena doa menunjukkan kepasrahan, kerendahan hati,
Doa menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Doa menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Saat Tuhan melihat kita mengandalkan Dia, maka sekali lagi perhatikan apa yang saya katakan tadi. Tuhanlah yang berperang ganti kita. Usaha apa yang kita lakukan? Usaha yang kita lakukan berlutut dan kemudian mulai kita menyembah Tuhan. Mulai kita menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan bertindak, menguatkan kita. Dan juga Dia menyuruh para malaikatnya untuk berperang, ganti kita, melawan semua penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali mencoba mengintimidasi hati dan pikiran kita. Itu sebabnya kalau ada orang percaya, anak-anak Tuhan tidak bisa mengampuni, anak-anak Tuhan cemburuan, anak-anak Tuhan iri hati, anak-anak Tuhan mengalami kesombongan, anak-anak Tuhan tidak bisa merendahkan hati, atau anak-anak Tuhan mudah tersinggung, terluka, menyimpan dendam, amarah dan sebagainya. Ini semua berbicara segala kuasa-kuasa kegelapan yang diarahkan kepada hati dan pikiran kita. Mungkin ada sebab-sebab latar belakang, ada hal-hal lain yang memang sebelumnya sudah membuat kita menjadi orang-orang dengan perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan. Tetapi ingat, sekali lagi, inilah yang menjadi pijakan bagi iblis untuk dia bisa bercokol dalam kehidupan kita. Sampai kita diikat oleh kuasa kegelapan itu, sampai akhirnya puncaknya kita tidak mampu lagi diperbaharui. Kita tidak mampu lagi untuk dipulihkan sampai perasaan-perasaan itu akhirnya mendarah daging dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa berubah. Kalau kita tidak bisa berubah, iblis akan bersukacita. Tujuannya tercapai. Orang percaya yang jatuh terkapar bukan orang percaya yang dalam pengertian secara harafiah jatuh terkapar, Bapak Ibu. No, orang percaya yang jatuh terkapar di sini adalah orang percaya yang tidak bisa dipulihkan lagi. Orang percaya yang jatuh terkapar di sini adalah memiliki arti orang percaya yang sudah tidak bisa dipulihkan lagi, tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa membuka hatinya bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupannya. Jadi doa satu-satunya senjata yang paling dapat kita andalkan melawan setiap kuasa kegelapan ini. Jangan enggan untuk berdoa. Berdoalah senantiasa, kata Tuhan. Ingat peristiwa di Taman Getsemani. Ini jadi contoh bagi kita. Tuhan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia punya perasaan-perasaan yang tadi di awal saya sebutkan. Perasaan-perasaan itu adalah sebuah perasaan yang manusiawi. Marah, dengki, dan sebagainya. Kebencian. Ya, tidak mampuan menguasai diri dan sebagainya. Ini semuanya manusiawi. Dan Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia memiliki kecenderungan besar bisa dikuasai oleh perasaan-perasaan ini. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Untuk dia tidak dikuasai oleh perasaan ini sehingga dia tetap takluk pada kehendak Bapanya. Perhatikan di dalam Alkitab Matius pasal 26 kisah di Taman Getsemani dikatakan Yesus berdoa di taman itu. Bahkan Alkitab mencatat 3 kali dia berdoa di taman itu. Yesus menaklukkan kehendaknya, keinginannya pada kehendak Bapanya. Yang paling ditakuti iblis dari orang-orang percaya adalah saat orang percaya berdoa. Dia tidak takut orang percaya itu berkhotbah.
Karena orang berkhotbah belum tentu melakukan apa yang dikhotbahkan. Dia nggak takut orang percaya pimpin pujian. Dia nggak takut orang percaya main musik di gereja. Dia nggak takut orang percaya jadi pemimpin paduan suara di gereja. Dia nggak takut orang percaya jadi dosen Alkitab, jadi pengajar Alkitab. Dia tidak takut dengan hal itu. Iblis tidak takut dengan hal itu. Dia tidak takut. Iblis tidak takut dengan ketua sinode. Yang ditakutkan iblis pada saat orang Kristen berlutut dan berdoa. Kalau dia udah lihat orang percaya anak-anak Tuhan berdoa, baru dia gemetar. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan kalimat ini. Tuhan tidak menutup telinga kepada setiap doa dari anak-anaknya. Tuhan tidak menutup telinga dari doa setiap anak-anaknya. Dikatakan di ayat tadi, saya ulangi, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan ini yang ditakutkan iblis. Kalau sampai Tuhan mendengarkan seruan anak-anaknya, saya yakin dan percaya akan terjadi perubahan besar di negara kita. Akan terjadi perubahan besar di dalam keluarga kita. Dan akan terjadi perubahan yang besar di dalam gereja kita. Akan terjadi perubahan yang besar di dalam komunitas kita. Pada saat setiap orang percaya yang ada berseru-seru dan berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang sering kita naikkan di dalam pujian. Yang kita nyanyikan di gereja-gereja. Doa mengubah segala sesuatu. Jangan cuma bisa nyanyikan. Mari praktekkan dan mari buktikan. Jadi bagaimana supaya kita dapat bertahan dari serangan kuasa kegelapan ini? Yang pertama, bahwa kita harus memiliki kemauan. Yang kedua, kita harus memiliki usaha untuk menggunakan semua senjata perlengkapan Allah. Dan senjata utama orang percaya adalah doa. Iblis tidak takut dengan orang percaya yang melakukan pelayanan demi pelayanan. Tetapi iblis takut dengan orang percaya yang berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Menjalani hari-hari kita ke depan bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memohon pertolongan daripada Tuhan untuk kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan senantiasa di dalam kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kami harus dapat menjadi orang-orang yang senantiasa bertahan dalam perjalanan kehidupan kami, bertahan dari serangan-serangan kuasa kegelapan yang mencoba membuat kami jatuh dan terkapar. Mari Bapa yang baik, kuatkan kami melakukan firman-Mu yang telah kami terima, dengan senantiasa menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemauan dan usaha, kemauan mengenakan seluruh senjata perlengkapan Allah, dan juga usaha untuk mengenakannya di dalam kehidupan kami senantiasa. Dan terlebih lagi kami
dipersenjatai dengan senjata yang begitu luar biasa, yaitu doa. Biar itu kami gunakan dalam kehidupan kami, karena saat ini kami menyadari firman-Mu mengingatkan kami bahwa iblis hanya takut kepada anak-anak Tuhan yang senantiasa berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu, dan kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan meresponi firman yang kita terima dengan pujian ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jam percuma hidupku, setiap jam, ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekalku milikmu. Setiap jam, ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah ibadah kita pada hari ini, dan kita akan menyerahkan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita akan menutupnya di dalam doa dan menerima berkat yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman, yang kembali membukakan pemahaman kami bagaimana kami supaya dapat bertahan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan, mampukan kami melakukan firman-Mu, sehingga Engkau Tuhan dipermuliakan selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan sekarang kami membuka hati kami juga kepada Tuhan, untuk menerima berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, sekarang curahkan berkat-Mu kepada kami. Kami siap menerimanya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, menyertai kita senantiasa, dan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.